Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, atas izin Allah, kekuatan dari Allah, Allah mudahkan kita bisa mendirikan sholat maghrib berjamaah dan kita duduk sejenak untuk saling menasehati di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Bapak Ibu, gimana kondisinya nih Pak? Sehat? Alhamdulillah. Tidak sehat pun mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Allahumma amin. Sangat bahagia saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Bukan berarti saya merasa lebih baik, tetapi mari kita sama-sama untuk belajar dan juga menasehati dan berupaya untuk saling menguatkan di dalam menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Semua manusia yang hidup tidak akan pernah berhenti yang namanya meminta sesuatu kepada Tuhannya. Semua manusia itu pada hakikatnya punya permintaan-permintaan. Seiring keinginan itu ada pada diri manusia, di samping itu kelemahan manusia itu sendiri, maka akan muncul yang namanya permintaan. Dan kita diajarkan bahwa meminta itu ya hanya kepada Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu memohon permintaan, maka mintalah kepada Allah. Artinya bahwa sebagai bagian daripada buah keimanan kita itu adalah minta. Makanya realisasi daripada keimanan itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi orang-orang yang beriman itu puncak keimanannya, puncak peribadatannya itu ada ketika dia banyak memohon dan meminta kepada Allah. Mungkin kalau kita tujukan kepada manusia, orang yang banyak minta pasti menjadi orang yang paling hina. Tapi tidak kalau kepada Allah. Semakin banyak kita memohon dan meminta kepada Allah, maka telah benarlah penghambaan kita kepada Allah. Bahkan kalau ada orang yang nggak mau minta sama Allah, itu dikatakan sombong. Makanya kita banyaklah meminta kepada Allah. Tapi ada 3 permintaan orang-orang soleh. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Nabi mengajarkan sebuah doa kepada salah satu di antara sahabat yang dekat. Beliau pelayannya Nabi SAW. Dia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Yang pertama adalah Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ini permintaan yang pertama orang-orang soleh, yaitu adalah ya Allah, perbanyaklah hartaku, anakku, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadaku. Nah, dalam lafaz permintaan yang pertama ini dalam sekali sebenarnya, Pak. Yang pertama, Islam itu ajaran agama yang tidak mengajarkan kemiskinan sebagai tujuan. Nggak ada di dalam Quran dan hadis menyuruh kita untuk jadi orang fakir miskin. Nggak ada, Pak. Tidak ada ajaran Islam yang kemudian menyuruh memerintahkan pemeluknya agar kemiskinan sebagai tujuan hidup. Nggak ada. Tetapi yang ada itu adalah kezuhudan. Baru ada. Sebagaimana hadis Nabi, beliau bersabda, ya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain atau manusia, maka orang tersebut akan mencintaimu. Jadi kalau yang ada dalam perintah dalam hadis itu nyuruhnya zuhud, Pak. Zuhud itu kalau kalimat yang mendekati adalah sederhana. Kesederhanaan itu bukan kemiskinan. Kesederhanaan itu adalah pilihan dan juga sikap. Makanya zuhud itu tidaklah berarti pakaiannya compang-camping. Enggak. Zuhud itu seperti Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang ketika beliau wafat saja itu hartanya, Pak, sisa harta. Karena beliau itu rajin sedekah, dermawan. Sisa hartanya itu 2,5 juta dinar. Sekarang 1 dinar tuh, Pak, 11 juta. Berapa, Pak, uangnya itu, Pak? 2,5 juta dinar, 1 dinar 11 juta. Ya kira-kira 225 triliun ya, Pak, ya. Itu uang sisa. Gimana, Pak? Uang sisa tuh, Pak. Beliau meninggal punya anak 21, istri 4. Banyak nggak, Pak, 21? Oh, dibandingkan Bapak. Kalau kita zaman sekarang anak 6 aja udah banyak. Kalau zaman dulu wajar, banyak yang anak 16 atau yang itu wajar. Istrinya 4. Nah, itu udah luar biasa tuh, Pak, ya. Yang satu istrinya dapat harta warisan 1,3 triliun, Bu. Ibu mau enggak kalau suaminya meninggal warisannya 1,3 triliun? Mau, Bu? Kata ibu, mau. 1,3 triliun.
Walaupun jadi istri keempat juga mau ya Bu ya. Yang penting warisannya 1,3 triliun. Mau katanya Pak. Jadi kalau sekarang ibu nggak mau karena bapak uangnya nggak triliunan. Ya itu bercanda aja Bu ya. Ibu nggak mau kok walaupun warisan 1,3 triliun di madu nggak mau. Oh mau tuh Pak Haji. Oh mau kata Pak Haji mau. Tapi yang menarik apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jika kamu ke kota Madinah, kamu belum pernah main ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Kamu nggak nanya-nanya, random aja cari, nggak akan ketemu. Dan kalau kamu sudah sampai di rumahnya, kamu nyari Abdurrahman bin Auf, kamu nggak pernah ketemu sama Abdurrahman bin Auf sebelumnya dan kamu nggak nanya-nanya, maka kamu tidak akan pernah bisa membedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana pelayannya. Saking apanya Pak? Sederhana. Itu beda. Jadi kalau yang namanya kemiskinan bukan tujuan. Kalau kesederhanaan itu bisa jadi tujuan. Jadi doa di atas pada permintaan di atas itu sah-sah saja. Kita minta kepada Allah, ya Allah banyakin harta saya. Kadang kita nggak berani minta banyak harta itu. Berlindung pada kezuhudan. Enggak Pak, keliru Pak. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah orang Ansor Pak. Orang Ansor. Orang Ansor itu adalah orang yang suka menolong. Makanya disebut Ansor. Suka menolong. Ketika Nabi dan orang-orang muhajirin, sahabat dari Makkah itu pindah ke Madinah, Pak. Sahabat-sahabat itu kan miskin semua. Ketika sampai di Madinah, rata-rata nggak punya duit, nggak punya penginapan, nggak punya rumah, nggak punya baju, dan seterusnya. Maka sahabat Ansor ada yang mengkafil. Kafil itu menanggung biaya hidup. Saya satu orang. Hatta yang kaya, saya 2 orang. Jadi yang kaya itu biasanya 2 orang. Tapi sahabat Sa'ad bin Ubadah itu bukan orang kaya, Pak. Sederhana, biasa aja. Kemiskin enggak, kaya juga enggak. Dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, saya 80 orang. Orang kaget, ini bukan orang kaya. Yang kayanya saja menanggung cuma 2 orang. Ini Sa'ad bin Ubadah itu 20 orang, Pak. 80 orang, maaf. 80 orang. Malam-malam dia berdoa, ya Allah, kau tahu sendiri tanggunganku 80 orang. Jadi banyakin harta saya ya Allah, gitu doanya Pak. Biar bisa ngurusi 80 orang. Maka benar-benar Pak, rezeki 80 orang itu dititipkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Jadi jangan kira kita nanggung orang-orang saudara kita itu berkurang hartanya, enggak. Rezeki saudara kita dititipin ke kita malah. Makanya Pak, Sa'ad bin Ubadah malah justru jadi kaya raya sejak saat itu. Satu, dia doanya, ya Allah banyakin harta saya. 80 orang yang merasa terbantu di saat-saat mereka tenggelam dalam sujudnya, dalam doa-doa panjangnya, menyertakan nama Sa'ad bin Ubadah. Kayak apa? Akhirnya malah jadi kaya raya. Makanya kalau kita bicarakan bahwa Allahumma aksir mali, itu nggak salah. Kita minta sama Allah, ya Allah banyakin duit saya, ya Allah. Saya ini pengen menghajikan orang tua saya. Saya pengen untuk membantu saudara saya pengen bangun ini, bangun itu. Nggak masalah, Pak. Minta sama Allah gitu. Minta. Sehingga bahwa sehingga tidak ada yang salah kita minta banyak duit, tapi tujuannya untuk apa, itu aja. Kalau tujuannya untuk ibadah, nggak apa-apa, banyakin duit. Kemudian
minta banyak anak. Ini nggak berani sekarang ini Bapak Ibu. Satu, biaya sekarang mahal. Biaya sekolah, kuliah mahal. Yang sudah kuliah saja belum tentu ada kerjaan. Mikir panjang ya Pak. Akhirnya nggak berani minta banyak anak. Bahkan kita sering kritisi, banyak anak banyak rezeki. Dari mana banyak anak banyak rezeki? Dari mana Pak banyak anak banyak rezeki? Padahal kalau secara keimanan Pak, di dalam hadis Muslim itu jelas ketika janin ditiupkan roh ke dalam janin itu, jasad itu ke dalam janin yang ada di dalam perut ibunya, maka ditulislah padanya rezekinya. Masing-masing punya rezeki. Cuman kan kita kayak nggak yakin gitu. Padahal orang tua kita ya punya anak 16, santai-santai aja Pak. Punya anak 16 sama punya anak 2 tuh kadang-kadang sama Pak. Sama apanya Pak? Mumetnya Pak. Anak punya anak 2 aja mumet, pusing. Jadi nanggung kalau 2, 16 sekalian. Ya kalau ya Pak ya, kalau ada beberapa yang tidak sesuai harapan, masih ada cadangan. Makanya guru saya itu Masya Allah ya, beliau punya anak sampai 23 orang. Anak guru saya itu 23 orang Pak, istrinya 2. Bayangin aja Pak, pendapatan jadi seorang guru di pesantren cuma 1,3 juta sebulan. Anak 23. Cukup nggak Pak? Nah itu tadi. Di beliau bukan da'i yang keliling, enggak. Di pesantren aja. Yang sudah hafiz-hafizah sudah 16 menuju 17. Itu kan investasi akhiratnya luar biasa Pak ya. Makanya saya sering bandingkan. Ada pasangan anak cuma 1. Baru TK. Istrinya gugat cerai suaminya. Gara-gara suaminya pendapatannya cuma 20 juta. Ini beneran Pak, saya nangani kasus itu Pak. Pasangan suami istri, ya sebenarnya Allah kasih kelebihan ya, karena pendidikannya tinggi. Suaminya itu Pak gajinya cuma 20 juta, istrinya gugat. Karena 20 juta itu dianggap gak cukup. Coba tuh, diantara perbandingannya, guru saya anak 23, gaji 1,3. Nah ini gajinya 20 juta, anak 1 gak cukup. Ya kadang kita bicara Pak, keberkahan Pak. Makanya doa ini ditutup dengan wabarik li fima a'taitani. Ya Allah, berkahilah aku pada apa yang kau berikan kepadaku. Tentu Islam tidak menitik beratkan banyaknya. Di atas banyak itu ada yang nilainya lebih tinggi, namanya berkah. Pembahasan ini bukan ya Allah banyakin harta saya, yang penting banyaknya, bukan itu. Tetapi di atas banyak itu berkah. Seringkali Pak, ketika itu tidak menjadikan sebuah kebahagiaan, bukan uang tidak bermanfaat, tapi Allah cabut keberkahannya itu. Orang mengira kalau angkanya banyak, itu kemudian hidup tenang. Enggak. Ada banyak orang-orang yang hidupnya tidak tenang justru karena uangnya banyak. Ibu kalau uangnya banyak Bu, punya berlian, Ibu taruh di mana tuh berlian Bu? Di kolong meja? Di ruang tamu? Di bawah bantal biar kemudian beranak besok? Taruhnya di mana Bu? Di brankas.
Belum tentu ibu pakai. Nggak mungkin berani ke pasar bayar berlian. Berlian berapa harga sekarang, Pak? 1 miliar ya? 1 sampai 2 miliar ya? Allah. Naronya di mana, Bu? Naronya di brankas. Brankasnya aja ditanam dalam tembok itu. Yang kalau ada orang sekelabat langsung curiga. Ibu mau pergi ninggalin berlian, apa tenang? Enggak. Keliling, pagar keliling rumahnya. Sewa satpam. Habis itu memungkinkan sekali ada yang manjat. Mikirnya tuh ada yang manjat. Mali sekarang pintar-pintar. Manjat. Akhirnya pagernya kasih kawat. Belum cukup, kasih setrum sekalian. Apa yang terjadi, Pak? Nggak tenang. Jadi justru kalau kita bicara bahwa yang namanya keberkahan itulah yang utama. Jadi jangan hanya banyak, jangan. Tapi tutup dengan keberkahan. Hatta sampai kita sudah usaha ikhtiar, doa sudah, minta banyak, tapi yang Allah kasih belum banyak, nggak apa-apa. Sedikit, yang penting berkah. Itu lebih baik daripada banyak tapi menghancurkan kita. Apalagi Allah sudah berfirman, Innallaha yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Sesungguhnya Allah memporak-porandakan harta riba dan juga menumbuh suburkan sedekah. Sederhana, Pak, pengertian dan pemahamannya. Kadang harta haram itu sangat menggiurkan dengan angka-angkanya itu. Tetapi kalimat porak-poranda yamhaq itu menjadikan tercerai berainya urusan kita, Pak. Ada saatnya urusan tuh nggak kelar-kelar. Beneran. Nggak selesai-selesai. Bukan kecerdasan kita yang kurang, bukan kemampuan yang kita kurang. Dicabut keberkahan itu tuh. Bahaya. Makanya sedikit, halal, berkah itu lebih baik daripada banyak yang menghancurkan. Berkahi, minta keberkahan. Ya Allah, berkahi saya, ya Allah. Berkahi harta saya, ya Allah. Berkahilah anak saya. Nggak cukup kita minta, ya Allah, jadikan anak saya pinter. Nggak cukup, berkahi. Sekarang tuh anak dididik pinter-pinter. Udah gitu, mapan, hidup sendiri. Sekarang, Mbak, udah banyak kisah-kisahnya tuh, cerita-ceritanya. Giliran bapaknya ngatur, bilangnya apa anak-anak zaman sekarang? Udah sih, Pak, jangan sok ngatur, ini kan urusan saya. Anak-anak zaman sekarang tuh berani, Pak, ngomong kayak gitu, Pak. Zaman kita dulu sama orang tua, dimarah aja sampai, ya istilahnya, kita dimarah orang tua aja malah bukan tersakiti, malah seneng. Zaman sekarang, ya Allah, anak-anak cucu kita itu, generasinya, kita ngomong kenceng dikit aja, bapak mah toksik. Apa ngomongnya? Udah sih, Pak, nggak usah komen terus. Komen aja, ini urusan saya. Gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh berani ngomong kayak gitu. Oh, itu kalau kayak gitu tuh makanya berkahi. Berikan keberkahan, ya. Jadi jangan hanya sukses duniawinya, tapi kita minta keberkahan. Kemudian yang kedua, wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkan umurku di atas ketaatan kepadaku. Islam, Pak, menuntun kita pada skala pribadi kita, Pak. Itu adalah minta panjang umur. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dikasih pilihan, jadi Nabi itu pernah dikasih pilihan, mau hidup selamanya sampai yaumil qiyamah di dunia,
atau mau ke Rafiqul A'la, maksudnya diwafatkan menuju kepada Allah. Nabi memilih apa? Ila Rafiqil A'la. Itu Nabi, kenapa Pak? Satu, terjaga dari dosa. Sekalipun dosa, beliau sudah diampuni dari tetesan pertama sampai tetesan terakhir. 3, surganya sudah pasti. Bahkan di puncaknya surgawi. Di Al-Wasilah, Pak. Tempatnya Nabi itu Al-Wasilah, puncaknya Firdaus. Makanya kalau jawab azan kita itu kan, salah satu diantaranya lafaznya apa? Wa ati Muhammadinil wasilatal fadilah. Ya Allah, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad. Al-wasilah itu tempat paling puncaknya surga Firdaus. Jadi Nabi itu sudah dapatkan semua. Terus mau ngapain kalau udah kayak gitu? Udah tahu pasti masuk surganya. Wajar kalau beliau lebih memilih untuk wafat. Nah kalau kita nggak dijaga dari dosa, kalaupun dosa belum tentu diampuni, surganya nggak jelas, neraka selamat juga belum tentu. Gimana Pak? Makanya kita butuh panjang umur. Jadi jangan dikit-dikit, ya Allah saya bosan hidup, mati aja ya Allah. Nah, jangan gitu. Ya terutama bapak atau ibu yang sudah ditinggal pasangan. Memang ya kangen, bertahun-tahun ditinggal pasangan tuh kangen. Tapi ya doanya jangan, ya Allah saya pengen nyusul aja ya Allah. Gitu. Minta panjang umur. Perjuangan kita belum selesai. 1 hari tambahan kita itu umurnya bertambah, usianya bertambah, durasinya bertambah pula kemungkinan ibadah-ibadah dan ketaatan kita diterima. Dan kita harusnya paham, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kan belum tentu diterima yang sudah kita kerjakan itu. Nggak ada yang jamin itu benar-benar bernilai. Betapa banyak kata Nabi orang yang bangkrut al-muflis. Berapa banyak. Makanya orang-orang beriman itu jangan buru-buru pengen cepat mati. Ya Allah, saya bosan hidup, ya Allah, mati aja, ya Allah, jangan. Jangan. Maka ada Pak, kita ngisi kajian di daerah Pringsewu itu ya begitu. Ada mbah-mbah umur 70-an tahun, udah bosan hidup. Melihatnya tuh ngelentruk, gitu, sedih terus. Kita tanya kenapa sih mbah, tuh sedih terus. Lah iya Pak Ustadz, ditinggal udah belasan tahun sama istri, udah lama beliau ninggalin saya. Saya ngapain lagi coba? Nah, terus bagaimana caranya Mbah biar semangat? Ya carikan saya istri lagi Pak Ustadz. Nah itu. Ya ada benernya Pak, ada benernya. Ada benernya, memang kalau yang sudah menduda, carilah istri lagi biar semangat. Nggak apa-apa, semangat ibadah. Makanya saya tanya, Mbah, mau nikah lagi, itu calonnya yang gimana? Nanti saya carikan. Ya enggak apa-apa Pak Ustadz, carikan. Saya maunya yang lulusan SMA. Nah ini angel. Ini beneran Pak. Minta yang SMA. Saya bilang tunggu dulu ya Mbah. Mbah Ikan 70, lulusan SMA masih 18. Opo ya masih sanggup. Tapi jawaban beliau, wah saya makan pisang jantan tiap hari kok enggak sanggup.
Malah beliau nyeramahin saya, Ustaz, sering makan pisang jantan. Kenapa dinamakan pisang jantan? Jantan. Gitu namanya. Oh, alhamdulillah. Ya, ternyata Pak, nggak apa-apa semangat hidupnya. Ternyata Allah kabulkan. Ada yang lulusan SMA mau Pak. Ini benar. Akhirnya nikah beliau. Rambut beliau udah putih semua gitu ya. Istrinya 18 tahun. Semangat akhirnya balap lari gitu. Ya kalau kita bicarakan enggak apa-apa, yang penting apa Pak? Jangan ngeluntur, jangan kemudian minta pengen cepat mati. Semangat, kita dapat nafas tuh disyukuri, alhamdulillah masih bisa nafas. Supaya nambah jumlah sujud kita. Makanya di dalam hadis sahih itu disebutkan betapa mulianya, agungnya amalan sujud itu. Yang kata Nabi, sekali kalau sujud, itu dinaikkan derajatnya di sisi Allah, diampuni dosanya. Satu kali sujud, Pak. Kalau kita sholat wajib saja, berapa kali sujud, Pak? Dalam sholat wajib? 34. 34 sholat wajib kita, 34 kali sujud, Pak. Itu 34 kita dinaikkan derajat, 34 kali diampuni dosa. Itu kalau sholat wajib aja tuh. Kalau ditambahin sholat sunnah rawatib, kalau ditambahin sholat tahajud, ditambahin sholat duha. Ya Allah, misal kita mampu sehari semalam 50 rakaat. Mampu nggak 50 rakaat? Nah, kalau orang soleh itu standarnya kata Syekh Utsaimin 50 rakaat. Sholat wajib 17. Tahajud witir tambah 11. 29. 28. Tambah rawatib 12. 40. Ditambah duha 10. Duha itu dibagi 3 waktu. Awal duha, isyraq, 2 rakaat. Waktu pertengahan namanya ghodda, itu 4 rakaat. Puncaknya duha namanya awabin, 4 rakaat. Pas Pak, 50 rakaat. Kalau 1 rakaat 2 sujud, berarti sehari semalam kita 100 kali sujud, 100 kali dinaikkan derajat, 100 kali kemudian kita diampuni dosanya. Kayak apa berharganya umur tuh Pak. Di dalam hadis sampai disampaikan kepada kita, seseorang yang dia berangkat dari rumahnya, berangkat Pak, dicatat setiap langkahnya gugur dosa. Dia diangkat pula derajatnya 1 langkah. Kalau Bapak sampai ke sini, paling tidak dari rumah ke musola IKLP kita ini adalah 10 langkah. Udah kebayang berapa tuh? Setiap ke masjid. Saking besarnya pahalanya itu, Pak. Ada seorang sahabat Nabi, ini bisa dicek di hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada sahabat itu jarak rumahnya dengan masjid itu kurang lebih, kalau saya nggak salah menghitung, itu 11 km. Dari Masjid Nabawi itu jaraknya 11 km. 11 kilo itu dari IKLP kemana Pak? Raja Basa. Raja Basa, segitu. Panjang. Ya, panjang lah gitu ya. Taruhlah di panjang. Beliau jalan kaki, Pak. Untuk ke masjid.
Makanya ada sahabat yang ngomong, wahai saudaraku, pindah aja rumahmu tuh dekat Masjid Nabawi. Kalau ndak mau dekat Masjid Nabawi, belilah seekor keledai yang bisa kau naiki untuk ke masjid. Terutama kalau lagi dingin malam atau teriknya matahari. Semuanya dia bilang, wahai saudaraku, memang pada hakikatnya saya ndak mau rumahnya tinggalnya dekat dengan masjid. Kedua, biarpun saya punya uang pun, saya juga nggak mau beli seekor keledai. Saya pengen jalan kaki ke masjid. Kenapa? Karena saya ingin setiap langkah digugurkan dosa saya, setiap langkah dinaikkan derajat saya, dan tidaklah batu, pasir, laut, gunung, kemudian hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain yang kulewati, itu nanti jadi saksi di yaumil kiamah bagi saya, bahwa saya telah berupaya untuk sholat berjamaah di masjid. Setiap pasir, Pak, akan jadi saksi. Setiap batu-batu akan jadi saksi tuh. Fulan bin Fulan pergi ke masjid. Ya Allah. Beliau menggabungkan maghrib dan isya sekali berangkat. Sekali berangkat tuh, maghrib dan isya sekali berangkat. Jalan kaki, Pak. Ya walaupun terkadang kita orang Indonesia ini, maaf, deket aja malas jalan kaki. Warung deket aja, motor dah. Musola deket aja, motor. Jalan itu lebih sehat, ya. Apalagi di usia bapak-bapak, memang ototnya harus perlu dikuatkan, ya. Ibu-ibu yang sudah banyak lututnya sakit, itu dikuatkan betisnya dengan jalan kaki. Tapi kalau sudah sakit, ya tidak boleh terlalu dipaksakan. Artinya apa? Itu bagian daripada upaya dan usaha. Jangan pernah kita bilang, ya Allah, mati aja ya Allah. Bosen itu. Ya. Walaupun sakit. Kadang kalau sakit itu mikirnya apa, Pak? Ini bapak-bapak nih rata-rata. Saya nggak pengen Ustadz umurnya panjang. Nanti saya sakit ngerepotin anak-anak. Benar nggak, Pak? Ya nggak apa-apa, minta sejak sekarang. Minta supaya nggak pikun. Minta supaya disehatkan. Sambil ikhtiar, hidup sehat. Bagus, Pak. Tapi kalaupun kemudian kita ditakdirkan merepotkan, itu sudah bagian daripada mekanisme Allah ingin menolong anak cucu kita, Pak. Memberikan jalan surga bagi mereka dengan berbakti kepada kita. Karena bagi anak dan cucu kita, jalan yang paling cepat menuju surga itu adalah berbakti ngurusi kita di waktu kita tua. Nah, itu ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi, bagus keinginan tidak mau merepotkan, bagus. Cuman bukan berarti pengen, ya Allah matikan aja ya Allah, jangan bikin repot orang. Panjangkan umur, berkahi. Yang penting di atas ketaatan. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, lagi baik amalnya. Taat di atas ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan yang ketiga, wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbaguslah amalku dan ampunilah aku. Ini permintaannya orang soleh.
Agak mirip dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ajarkanlah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa mengingatmu, mensyukurimu, dan juga memperbaiki ibadahku. Jadi, wa ahsin amali. Kita tahu Pak, amalan kita belum tentu diterima. Kadang amalan kita ini ada debu-debu ria. Menurut Bapak Ibu, ria itu dosa kecil apa dosa besar? Ria itu syirik kecil. Tapi kata Imam Az-Zahabi, sekecil-kecilnya dosa syirik itu adalah dosa paling besar di antara dosa besar. Jadi ria itu dosa besar. Kita melakukan amalan, ibadah, pengen dipuji orang, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi pantas kalau kemudian Allah marah, idhabu bima kuntum tura'una bid dunya. Nanti di yaumil kiamah Allah cuekin orang-orang ria. Ketika mereka meminta tolong, udah kamu pergi aja sama orang yang kamu riain itu. Saking Allah marah. Makanya amalan-amalan yang kita lakukan ini kadang-kadang bercampur namanya ria yang menghancurkan amalan. Yang kedua ujub. Ingat Pak, ria dan ujub itu saudara kembar. Ada orang selamat dari ria, ujub. Ada orang selamat dari ujub, ria. Ada orang yang berusaha kemudian menyelamatkan diri dari keduanya, jatuh dua-duanya. Saking susahnya itu Pak. Makanya benar-benar kita minta ya Allah, wa ahsin amali, perbaguslah amalanku supaya bisa niatnya baik, ikhlas, nyari ridho Allah. Untuk menetapkan hati di atas keikhlasan itu adalah ibadah tersendiri Pak. Bahkan kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu ibadah yang lebih besar dari ibadahnya itu sendiri. Sholat gampang. Sholat yang ikhlas itu ibadah yang lebih besar lagi. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita itu minta sama Allah, ya Allah perbaguslah amalku. Jadikan hati ini ikhlas. Itu kita harus minta Pak. Khusyuk. Wah itu barang yang juga mahal. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis dari Imam Nasai, inna awwala yurfa min hadhil ummah al-khusyu' hatta ma ra'aita minhum khashi'ah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya perkara pertama yang diangkat nanti di yaumil qiyamah dari umat Islam, yang kita sering dengar ilmu, dengan diwafatkannya ulama. Tapi sebelum itu semua, pertama kali yang diangkat itu adalah khusyuk. Sampai-sampai nanti di akhir zaman engkau tidak melihat di antara orang beriman peduli terhadap khusyuk atau tidak. Dan itu kejadian. Banyak orang sholat itu nggak peduli khusyuk atau enggak. Yang penting gugur kewajiban. Yang penting nggak dosa. Sholat nanti kalau nggak sholat dosa. Cuma itu. Padahal kata para ulama, kata Syekh Muhammad Al-Husainan dalam kitab beliau, para ulama itu mengatakan bahwa al-khusyu' ihtimam. Khusyuk itu cita-cita. Jadi kita itu kalau mau sholat, harus benar-benar ada keinginan mau khusyuk, baru bisa khusyuk. Kita harus khusyuk, ya Allah, sholat saya harus khusyuk nih. Ya Allah bantu saya supaya khusyuk, ya Allah. Makanya doanya kan ada tuh, perlindungan Allahumma, gimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang gak bermanfaat dan juga hati yang tidak bisa khusyuk. Malah kita minta sama Allah. Berapa banyak Pak orang-orang ketika sholat wajahnya, badaniahnya menghadap kepada Allah, pikirannya, hatinya justru menghadap kepada dunia. Berapa banyak? Sholat ada aja yang dipikirkan. Nggak khusyuk. Berapa banyak? Banyak sekali. Yang ini jadi perhatian, Pak. Pertanyaannya, limadza? Kata para ulama, limadza la takhsha? Kenapa kamu nggak bisa khusyuk? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya sederhana. Karena hati kita ini sudah dirampas dengan segala angan-angan dunia. Sehingga tidak punya tempat lagi kekhusyuan ada di hati kita. Karena kerasnya hati. Kerasnya hati itu timbul dari mana? Semua tenaga, pikiran, perhatian kita dunia. Makanya tadi tidak ada lagi tempat untuk khusyuk. Semuanya orientasinya dunia. Makanya kalau kita untuk membenahinya gimana? Cara membenahinya supaya lebih khusyuk, berlatih, Pak. Allah berfirman dalam surah Maryam di ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadahlah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah, berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Itu ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Lubnani. Imam Hasan Al-Lubnani itu pernah mengatakan, ta'abbadtu bi'ishrina sanah wa tana'amtu ba'daha. Aku kata beliau, memaksa diriku ibadah, berarti nggak khusyuk, itu selama 20 tahun. Ya, ulama nih Pak. Wa tana'amtu ba'daha, barulah setelah 20 tahun aku benar-benar khusyuk. Tentu tidak mesti harus menempuh waktu yang sama. Tapi ini sekedar gambaran bahwa proses untuk sampai kepada khusyuk itu memang perjuangan. Pertama, paksa jadi biasa. Kalau sudah biasa jadi butuh. Kalau udah butuh baru nikmat. Makanya jangan kita tinggalkan ibadah karena gara-gara belum khusyuk. Terus saja berusaha untuk khusyuk. Yang terakhir, waghfirli, dan ampunilah aku. Ini satu kalimat ya, wa ahsin amali waghfirli. Minta ampun kepada Allah itu ada dua hal. Pertama, karena dosa-dosa yang memang sudah kita kerjakan. Atau yang kedua, kita minta ampun karena jeleknya amalan kita. Ingat Pak, jeleknya amalan itu harus kita minta ampun. Makanya kenapa habis sholat, zikir pertama itu istighfar. Bukan hamdalah, istighfar, astagfirullah. Haji pun sama. Selepas orang melaksanakan ibadah haji, istighfar, astagfirullah. Semua yang kita minta, Pak, kebaikan ibadah, di atas ketaatan, umurnya panjang, berkahnya harta dan anak-anak. Tapi kalau dosa kita nggak diampuni, ya neraka. Makanya Nabi itu minimal sehari semalam 70 kali istighfar. Kita berapa kali, Pak? Padahal Nabi itu nggak punya dosa. 70, 100. Nah, kita harusnya lebih banyak lagi.
Mohon maaf karena waktu jualah yang membatasi kita semua, waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan hal itu 3 permintaan kita panjatkan ya kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan juga umur yang panjang di atas ketaatan dan juga diampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.